Bangkitnya Dataran Hitam bab 1031 akhirnya kembali. 2 minggu lagi berlalu, saat wilayah utama Dataran Hitam menerima kedatangan puluhan ribu migran, Gloria berada di ibu kota kerajaan Cromwell, menyelesaikan bisnisnya di tempat ini. Setelah penobatan Raja Stuart beberapa minggu yang lalu, wanita ini memiliki pengalaman singkat dengannya sebelum Minos tinggal bersama Abi di kerajaan Tata Ruang. Pada kesempatan seperti itu, mereka telah membawa hubungan mereka selangkah lebih maju, dengan dia mengizinkan dia untuk mencoba bagian tubuhnya yang belum dia capai. Namun semuanya terhenti sebelum mereka dapat mewujudkan hubungan mereka. Bagaimanapun, hubungan mereka telah mencapai tingkat di mana Gloria tidak bisa mengabaikan pria itu. Dan meskipun mereka telah mengucapkan selamat tinggal pada kencan terakhir mereka, dia tahu bahwa dia akan segera bertemu dengannya lagi. Bukan hanya karena keinginannya, namun karena situasi regional, tidak lama lagi kehadirannya akan semakin dibutuhkan di wilayah tersebut. Dia sekarang memiliki perjanjian dengan Minos, jadi dia berkepentingan untuk bekerja untuk menghindari beberapa masalah. Dan hal ini tentu saja membutuhkan kehadirannya di wilayah ini lebih dari sebelumnya. Tapi selain poin-poin penting untuk masa depan, dia sudah tahu kapan dia akan kembali mengunjungi Minos. Lagi pula, pernikahan kerajaan juga merupakan acara yang dikelola oleh gereja spiritual. Organisasi itu ingin dikenang dan membuat orang percaya pada doktrinnya. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau mengambil kesempatan untuk pamer di acara-acara populer seperti itu. Oleh karena itu, mengingat pernikahan Minos, Abi, dan Ruth akan dilangsungkan antara 6 dan 9 bulan. Gloria sudah memasukkan perjalanannya kembali ke wilayah ini ke dalam agendanya. Bagaimanapun, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Minos, Gloria akhirnya pergi ke kerajaan Cromwell, tempat dia sebelumnya menobatkan Kate Cromwell. Setelah tiba di ibu kota negara bagian itu, dia segera menangani bawahan daerahnya. Gloria tidak ingin lagi bepergian ke wilayah tersebut saat ini. Jadi, ketika dia masih berada di ibu kota kerajaan Brown, dia telah memerintahkan bawahan utama gereja di wilayah tersebut untuk pergi ke ibu kota kerajaan Cromwell. Dia sudah berurusan dengan orang-orang dari kerajaan Ombak dan kerajaan Coklat, jadi pada kesempatan ini, hanya orang-orang dari kerajaan Akhir dan kerajaan Salju yang pergi ke sana. Adapun orang-orang dari Pulau Batu, karena tempat itu tidak menimbulkan masalah sebelum dan selama Perang Kemerdekaan Dataran Hitam, dia tidak memanggil mereka. Dengan begitu, anggota gereja yang tersisa di 3 negara bagian tersebut akhirnya lolos dari penyelidikan Gloria, dan para koruptor disingkirkan. Hal seperti itu telah berakhir sehari sebelumnya ketika dia selesai mengatur bawahannya di wilayah itu. Dengan itu, saat matahari terbit di ibu kota, Gloria akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin lokal dan orang-orang yang selamat dari pembersihannya, berangkat dari kota itu dan menuju ke selatan. Mendesah. Aku akhirnya kembali. Dia memikirkannya saat dia merasakan udara mengalir melewati wajahnya dan mengayunkan rambut indah bergelombangnya. Minos telah maju 2 kali selama periode aku berada di wilayah ini. Dia mempertimbangkan hal ini, merenungkan selama 9 hingga 12 bulan dia berada di wilayah ini. Ceka, orang itu cukup menahanku di sekitar sini. Dia kemudian tersenyum dan berpikir tentang bagaimana dia tinggal 2 atau 3 kali lebih lama di tempat ini daripada yang diperkirakan sebelum dia berangkat dari Flaming Empire. Aku baru pergi dari tempat itu selama sekitar 1 tahun, tapi aku merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Berada di sekitar Minos benar-benar sibuk. Selalu ada sesuatu yang terjadi. Dan Anda hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Aku ingin tahu seperti apa tempat itu ketika aku kembali. Dia berkata dengan keras, menarik perhatian makhluk spiritualnya. Binatang level 59 itu kemudian berkomentar dengan suara spiritualnya. Menurutku dia akan semakin dekat untuk melampauimu, M. CK, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apakah kamu ingin aku kalah darinya? Maka tuannya akan bisa menyerahkan dirinya kepadanya tanpa rasa takut. Saat Gloria terbang beberapa kilometer jauhnya dari ibu kota, Kate, rombongannya, dan anggota gereja spiritual kembali ke pedalaman kota besar itu. Namun saat mereka melakukannya, mereka melanjutkan pembicaraan tentang kejadian terkini, tentang perubahan regional yang perlu mereka adaptasi dengan cepat. Tampaknya gereja pada akhirnya memihak Minos Stuart. Salah satu orang di rombongan Kate mengatakan ini dengan nada lemah, merasa aneh bahwa lembaga seperti itu menunjukkan kesukaan itu. Lagi pula, hingga beberapa bulan yang lalu, gereja tidak pernah memberikan preferensi kepada organisasi regional manapun. Jadi, mengapa ada perubahan seperti itu? Salah satu uskup yang diselamatkan Gloria kemudian berkata, Uskup Agung Frost tampaknya telah membuat kesepakatan besar dengan Minos Stuart. Saya tidak punya banyak rincian, tapi saya sudah memperingatkan Anda bahwa jika dia gagal, seluruh wilayah akan menanggung akibatnya. Para uskup lain dalam kelompok itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk setuju. Mereka semua sadar bahwa dalam 20 tahun ke depan, gereja mungkin akan menghapus peraturannya yang melarang intervensi pihak luar di wilayah ini. Maksudnya itu apa?
Cat bertanya dengan gugup, merasakan hal-hal buruk sedang terjadi di bawah bayang-bayang kekuatan regional. Uskup lain kemudian berkomentar, "Yah, kita tidak tahu persis apa yang diusulkan Minos Stuart kepada Uskup Agung Frost. Tapi jika dataran hitam tidak berhasil dalam 20 tahun, maka saya rasa kawasan itu akan kembali ke masa penuh gejolak seperti perang terakhir." "Tidak, ini akan jauh lebih buruk." Itu. Orang-orang dalam kelompok Cat saling memandang, merasakan firasat buruk. Dan memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan oleh para anggota gereja spiritual itu, Cat segera menyadari bahwa keberhasilan mantan musuhnya penting untuk kehidupan dan keselamatan mereka. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mari kita percepat prosedur migrasi penduduk pengangguran kita ke tempat itu. Perkuat kelompok di sekitar perbatasan kita dan tempatkan lebih banyak orang untuk berbicara dengan penduduk kita tentang bagaimana proses migrasi akan dilakukan. Saya ingin nama-nama pertama dalam daftar tunggu diantar ke perbatasan utara kita, di mana mereka akan menunggu izin dari dataran hitam. Dengan begitu, kita bisa mempercepat migrasi orang-orang tersebut ke tempat itu." Dia berkata dengan tegas, "Iya, Yang Mulia." Dia melihat ke orang lain di sana dan berkata, "Saya mendapat kesan bahwa dataran hitam akan tumbuh lebih besar dari yang kita perkirakan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, mari kita fokuskan investasi kita dalam pemulihan perang untuk mengembangkan wilayah paling utara kerajaan. Dengan begitu, para profesional dan warga negara kita dapat lebih dekat dengan sumber daya tersebut, sehingga dapat meningkatkan peluang kita untuk dapat menikmati manfaat dari sumber daya yang lebih baik." "Baik, Yang Mulia," kata orang lain sebelum bergegas untuk mulai menyelesaikan masalah ini. Mendesah. Setelah itu, Cat menghela nafas, memikirkan betapa anehnya dia begitu bersedia membantu orang yang telah membunuh ayahnya, tapi juga bagaimana kesuksesannya bergantung pada Minos. "Bagaimana daftar tunggunya saat ini?" Dia bertanya kepada seorang penasihat yang berdiri di sampingnya. "Daftar tunggu kerajaan kita sudah ada 3 juta nama, Yang Mulia." Seorang lelaki tua botak mengatakan ini ketika dia melihat para uskup di sebelah kelompok mereka berpisah. 3 juta, ya, itu mengesankan. Baiklah, mari kita tindak lanjuti perintah sebelumnya dan waspadai sumber daya yang mungkin digunakan atau tidak digunakan oleh dataran hitam. Jika ada sesuatu yang dapat meningkatkan posisi organisasi di negara bagian kita, jangan lupa untuk memberitahukan kepada kekuatan di negara itu. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu jika kita membantu. Beberapa hari berlalu, dan ketika Minos bersiap untuk membalas dendam terhadap Scourges of the Devil, lebih banyak masalah terus datang ke wilayah tersebut. Padahal, masalah seperti itu sudah muncul sejak beberapa hari setelah Gloria berangkat dari kota kering, sehingga memaksa anak buah muda Stuart untuk tetap beraktivitas. Namun mengingat jenis organisasi yang dia bangun, para prajurit, bawahan, dan sekutu yang lebih kuat sedang belajar bagaimana memecahkan masalah mengenai kaisar spiritual yang datang dari Kekaisaran Flaming. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1032 sebelum berangkat. Setelah beberapa minggu sejak serangan 5 kaisar spiritual yang datang dari Kekaisaran Flaming, kota kering telah menghadapi 3 kelompok lain yang serupa dengan kelompok itu. Seperti kelompok pertama, kelompok lainnya juga terdiri dari murid-murid sekte pembunuh suci, yang datang ke wilayah ini untuk memenuhi misi yang ditinggalkan oleh keturunan keluarga Silva, Clayton, untuk membunuh Stuart muda. Namun, sama seperti kelompok pertama, kelompok lainnya dimusnahkan di pinggiran kota kering, meninggalkan lingkaran spasial mereka dengan sumber daya penting untuk Dataran Hitam. Namun tidak seperti apa yang terjadi pada kelompok pertama, kelompok lainnya tidak tiba di kota kering dalam posisi awal yang tidak menguntungkan dalam formasi musuh. Tidak, kaisar spiritual ini memiliki peluang lebih baik ketika menghadapi pasukan lokal, yang menjamin mereka akan terbunuh oleh 9 raja spiritual musuh. Itu adalah kekalahan Dataran Hitam dalam pertempuran ini, yang sulit untuk ditanggung, tapi itu sudah membuat para penyintas lebih siap menghadapi ancaman semacam itu. Hal itu dapat dengan mudah dilihat dari angka-angkanya. Kelompok musuh kaisar spiritual pertama yang tiba di kota kering setelah kepergian Maisi telah membunuh 4 raja spiritual sebelum pemusnahan mereka. Yang kedua, ketiga, dan terakhir, yang terakhir, 2. Karena ketiga kelompok ini memiliki kekuatan total yang serupa, hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan Minos meningkat di bawah tekanan musuh-musuh ini. Namun kemajuan ini sudah diperkirakan. Lagi pula, banyak dari raja spiritual terkuat di pasukan Minos adalah orang-orang yang tumbuh besar di wilayah ini dan telah memimpin pasukan mereka dengan damai selama berabad-abad. Dengan kata lain, mereka tidak terbiasa dengan pertarungan tingkat tinggi melawan orang yang lebih kuat dari mereka. Hasilnya, bahkan para kultivator tertua pun membuat banyak kemajuan dalam memahami teknik mereka ketika ditekan oleh kaisar spiritual tersebut. Di sisi lain, kerja tim adalah sesuatu yang meningkat seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Oleh karena itu, raja spiritual setempat meningkatkan kekuatan kolektif mereka dengan memanfaatkan guru yang rela mati untuk mengajar mereka.
Sementara itu, Minos telah bertarung di setiap kesempatan ini, menggunakan perisai sebelumnya untuk mengejutkan musuh-musuhnya dan mengurangi kekalahan pasukannya. Pada saat yang sama, dia telah membantu beberapa tentaranya mempelajari pelajaran penting dalam konfrontasi ini, memberikan nasihat selama dan setelah pertempuran. Selain itu, selama periode ini, dia fokus melatih para prajurit pasukan elit, sebuah kelompok yang jumlahnya meningkat 3 kali lipat akhir-akhir ini. Ia terus menciptakan lukisan spiritual untuk prajuritnya, sementara di waktu luangnya, ia memainkan alat musik untuk merangsang pemahaman prajuritnya. Dan dengan cara ini, kekuatan lokal semakin kuat dari hari ke hari, dan jumlah prajurit tentara dataran hitam bertambah lagi. Yang mulia, baru-baru ini tentara melewati 44.000 tentara. Dari jumlah tersebut, hampir 29.000 adalah kultivator di atas level 30, yang mampu melakukan tindakan di luar kota kering. Seorang tentara yang mengenakan seragam organisasi Minos mengatakan hal ini kepada pemimpinnya, menyelesaikan laporannya tentang perkembangan terkini jumlah lembaga itu. Mendengar hal itu, Minos merasa senang karena jumlah pasukannya telah meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir ketika seleksi prajurit baru dilakukan di antara warga kota kering. Sebelumnya, meningkatkan jumlah tentara merupakan hal yang sulit karena banyaknya tentara yang tewas dalam perang dan populasi kota kering yang hampir tidak bertambah. Selain itu, Minos juga tidak dapat secara signifikan mengurangi jumlah warga negara yang bebas bekerja di bidang pertanian dan layanan penting lokal lainnya. Akibatnya, sulit bagi organisasinya untuk meningkatkan jumlahnya dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Namun dengan kedatangan puluhan ribu imigran, berakhirnya perang, dan kemerdekaan, organisasi ini akhirnya melonggarkan pengekangan dan mulai berkembang kembali. Bagus sekali, katanya sambil memandang prajurit yang berdiri di depannya di kantornya. Kami akan terus melatih para prajurit ini, serta mengintensifkan aksi bersama sekutu dan bawahan kami. Bagaimanapun, aku berniat pergi untuk menangani markas Scourge of the Devil dalam seminggu. Apa? Joey yang juga ada di kantor itu tiba-tiba menanyakan hal ini karena merasa terlalu dini bagi Minos untuk berurusan dengan organisasi itu. Yang mulia, bukankah kita harus menunggu lebih lama? Dengan begitu, kita bisa mengirim kelompok besar ke tempat itu tanpa mengambil risiko apapun. Namun Minos tak mau menunggu lebih lama lagi untuk melakukan hal itu. Dia sudah cukup kuat untuk berjalan bebas di sekitar wilayah tersebut, dan para pembunuh dari Flaming Empire tidak akan mengganggu mereka lagi untuk sementara waktu. Setelah berbulan-bulan sejak serangan pertama, Minos menyadari bahwa kelompok yang berasal dari Flaming Empire telah diberi jarak satu sama lain selama beberapa minggu. Dia tidak yakin, tapi setelah menyadari hal ini terjadi 3 kali, dia sampai pada kesimpulan bahwa misi yang ditinggalkan Clayton harus dibatasi. Jadi, hampir tidak ada lebih dari satu kelompok yang akan menerimanya sekaligus. Lagi pula, ada kemungkinan salah satu dari mereka akan berhasil, menyebabkan orang lain yang sudah mulai bergerak kehilangan waktu dan kristal. Karena serangan terakhir terjadi beberapa hari yang lalu, Minos berpikir dia bisa menyelesaikan urusannya dan kembali ke kota kering sebelum pengunjung berikutnya tiba di sana. Di sisi lain, pasukannya sudah mampu melenyapkan hingga 4 kaisar spiritual level 63 tanpa bantuannya. Jadi, bahkan jika ada kejutan yang terjadi, pasukannya tidak akan memberikan hasil yang berbeda dari pertempuran sebelumnya. Sejak awal, Minos ingin mengembangkan organisasi yang mampu melindungi dirinya sendiri saat dia tidak ada. Pada titik ini, dia hampir mencapainya. Faktanya, jika dia mengulangi latihan militer melawan Raja Spiritual di pasukannya hari ini, dia mungkin tidak lagi mampu mengalahkan mereka semua. Dengan itu, dia memiliki keyakinan dalam menyelesaikan urusannya tanpa membahayakan kotanya. Jangan khawatir, aku akan membawa Abi, beberapa orang dari keluarga Hayes, dan kerajaan salju bersamaku. Selain itu, meskipun organisasi itu memiliki rahasia tersembunyi, kita masih bisa melindungi diri kita sendiri. Dia berkata dengan senyum percaya diri, melihat orang yang duduk di seberang mejanya. Mendengar itu, Abi meraih tangan suaminya dan berkata kepada para prajurit yang terlihat tidak yakin. Lagi pula, Celeste dan Angela baru saja mencapai level 57. Kami juga memiliki beberapa prajurit pasukan elit yang akan segera menjadi raja spiritual. Yang terakhir, dan yang paling penting, beberapa tetua tingkat tinggi di keluargaku telah mencapai kemajuan dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, pasukan lokal tidak akan menghadapi risiko lebih besar hanya karena ketidakhadiran kami. Setelah mendengar itu, orang-orang di sana tidak bisa berkata apa-apa yang menentang perkataan Abi. Memang benar, kekuatan lokal semakin kuat dan kuat. Praktisnya setiap hari, ada orang-orang yang meningkatkan level mereka di kota ini, dengan setidaknya satu raja spiritual meningkat setiap minggunya. Joey memejamkan mata dan merenungkan hal ini. Bahkan Patriarkil dan tetua lainnya dari keluarga bawahan tentara telah maju sejak penobatan yang mulia. Prajurit sebelumnya juga mengingat informasi yang dia hubungi baru-baru ini. Bahkan jumlah raja spiritual level 59 di negara kita telah mencapai 3 setelah kemajuan Patriark Hayes.
Jadi, menurutku tidak akan ada masalah. Baiklah. Jika kalian tidak punya masalah lagi dengan itu, biarkan mereka bertiga masuk saat kalian pergi, kata Minos setelah hening beberapa saat, merujuk pada Maxwell, Barbara, dan Vivian Hayes. Kelompok yang menunggu di resepsi kantornya. Ya, Yang Mulia, orang-orang itu menjawab secara bersamaan sebelum meninggalkan tempat itu untuk menyelesaikan urusan mereka. Setelah itu, Abi dan Minos ditinggal sendirian di sana, dan wanita berambut biru ini menatap mata suaminya dan bertanya, "Apakah kamu berniat membebaskan Barbara untuk membalas dendam?" Abi telah mendengar cerita tentang Barbara saat makan malam bertahun-tahun yang lalu ketika Raja Stuart mengundang Robin, Joey, dan Barbara ke dalam pasukannya. Pada saat itu, mereka telah mendengar bagaimana keluarga Barbara, House Smith, telah dimusnahkan oleh penyatuan beberapa kekuatan kecil di negara bagian itu. Secara berurutan, dia dijual oleh penculiknya, keluarga Hargreaves, ke kelompok bajak laut, yang membawanya bertemu Peter, Joey, dan Robin. Ya, Barbara telah berada di sisiku selama sekitar 8 tahun sekarang, dan selama itu, dia bekerja keras untuk pasukanku, berusaha keras agar suatu hari nanti bisa membalas dendam. Kalau begitu, tidak ada yang lebih adil daripada aku memberinya waktu untuk membereskan urusannya. Mendengar nada tenang suaminya, Abi mengkhawatirkan wanita itu. Tidakkah menurutmu dia masih terlalu lemah? Dia baru di level 51. Minos lalu tersenyum dan memijat salah satu tangan wanitanya. Aku sudah melenyapkan semua raja spiritual tingkat tinggi dari keluarga itu. Tapi, di sisi lain, saat dia mencapai kerajaan akhir, dia sudah mencapai level 52. Dengan begitu, selama dia teliti, bertindak cerdas, dan hati-hati, menangani sisa-sisa keluarga itu akan menjadi tugas yang mudah baginya. Tetapi saya sudah memperingatkan keluarga Carline tentang hal ini, jadi seseorang akan mengawasinya dari jauh untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Oh, matanya membelalak karena keterkejutannya. Pada akhirnya, terserah padanya untuk memutuskan apakah dia ingin pergi ke tempat itu sekarang atau tidak. Dan targetnya mungkin tidak akan berubah dalam jangka pendek. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1033 berangkat ke pegunungan salju yang tak berujung. Setelah Minos mengucapkan kalimat terakhirnya kepada Abi, ketiga orang yang dia telepon memasuki kantor itu, menyapa mereka secara resmi. Yang Mulia, Nyonya. Ketiganya mengatakan hal ini, membuat beberapa isyarat etiket khas daerah. Melihat itu, Minos mengangkat salah satu tangannya, meminta mereka untuk tidak melanjutkan. Tolong, kamu tidak perlu melakukan itu saat kita berada di tempat pribadi. Abi mengangguk setuju, merasa sedikit aneh dipanggil seperti itu. Setelah menyadari bahwa ketiganya setuju dengan hal ini, Minos memperhatikan masing-masing dengan cermat, mencatat levelnya. Barbara masih di level 51, Vivian di level 52, dan Maxwell di level 50. Yah, Maxwell, kamu baru saja maju ke tahap ke-6. Selamat, tapi apakah kamu siap bertarung? Dia bertanya pada pemuda itu sebelum melihat ke arah Vivian dan mengatakan hal berikut. Aku akan segera pergi untuk membalas dendam pada cambuk iblis. Oh, akhirnya, Vivian mengatakan ini dengan nada tegas, menantikan hari di mana dia bisa membalas dendam pada orang yang telah membunuh pengawalnya setelah dia mendapatkan musim semi kehidupan. Orang seperti itu berhasil lolos dari pengepungan keluarga Chamber, bersembunyi bersama para pembunuh regional. Dan dengan pengetahuan ini, Vivian sudah lama menunggu keputusan Minos untuk berangkat ke markas organisasi itu. Di sisi lain, Maxwell sama senangnya dengan dirinya. Dia ingin membunuh salah satu pembunuh di organisasi itu, jadi kata-kata Minos terdengar luar biasa baginya. Dia kemudian menjawab pertanyaan Minos. Ketika saya tidak memiliki teknik tingkat perak, saya sudah rela mengambil risiko kematian untuk membalas dendam, jadi sekarang saya tidak akan mundur. Minos mengangguk padanya tanpa berkata lebih banyak. Bukanlah tempat yang berdaulat untuk memberitahu orang ini bagaimana menjalani hidupnya, sangat menginginkan balas dendam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Tentu saja, dia peduli dengan prajuritnya dan tidak akan menyarankan siapapun untuk mengikuti pilihan seperti miliknya. Tapi mengingat tekad Maxwell, kata-kata nasihat apapun akan sia-sia. Dengan itu, Minos hanya melihat ke arah Vivian dan berkata, apakah kamu akan membawa orang lain bersamamu? Kami akan berangkat seminggu lagi, jadi sebaiknya kamu mempersiapkan semua yang diperlukan saat itu. Hanya Grace yang akan ikut bersamaku. Dia berkomentar tentang pacarnya, anggota Black Plain Army. Minos tidak melihat masalah membiarkan orang seperti itu bergabung dengan mereka karena Grace hanya berada di level 53, dan Dataran Hitam tidak akan merindukannya dalam periode seperti itu. Dia kemudian melihat ke arah Barbara dan langsung ke pokok permasalahan. Barbara, kamu bertempur dengan gagah berani dalam perang dan berhasil meningkatkan kekuatanmu secara luar biasa. Terima kasih atas kata-kata Anda, Yang Mulia. Bagaimanapun, aku belum melupakan keinginanmu untuk membalas dendam dan sudah membereskan musuh terkuatmu. Dengan begitu, sekarang tinggal bagimu untuk memutuskan apakah akan bertindak melawan mereka atau tidak.
Jika kamu ingin menyelesaikan hal seperti itu, aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu rasa perlu untuk melaksanakan balas dendammu. Dia dengan tenang berkata seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Setelah mendengar itu, Barbara mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, merasa sudah waktunya dia bertindak dan menyelesaikan mimpi buruknya. Perang telah menyita banyak waktunya dan menjauhkannya dari masa lalunya. Namun peristiwa traumatis mungkin sulit untuk dilupakan, dan bahkan selama perang, dia kadang-kadang ingat betapa buruknya hari-harinya sebagai budak. Faktanya, momen-momen ini telah membuatnya berpikir bahwa dia telah selamat dari perang dengan pikiran yang tenang karena betapa dia telah berubah setelah menjadi budak. Bagaimanapun, dia tidak akan memaafkan orang-orang yang telah membuatnya sangat menderita, bahkan jika dia telah mencapai hasil yang lebih baik karena hal tersebut. Akibatnya, dia ingin lebih dari apapun di dunia ini untuk menyentuh orang-orang malang yang mencoba menghancurkannya. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Dia membuat sikap bersyukur, berbicara dengan segenap ketulusan hatinya. Saya berjanji untuk menyelesaikan masa lalu saya dan kembali lebih kuat ke dataran hitam. Setelah itu, saya akhirnya bisa memberikan segalanya kepada Yang Mulia. Minos menyukainya, sementara Abi di sampingnya memandangnya, tidak menyukai kata-kata Barbara yang tidak dipikirkan dengan matang. Aku akan melepaskannya kali ini karena Barbara sudah lama berada di pihak kita, dan Minos tidak tertarik pada bawahannya. Tapi aku tidak akan lagi membiarkan wanita di luar lingkaran kita bersikap seperti itu padanya. Dia mengambil keputusan, sudah memikirkan bagaimana mendisiplinkan perempuan di pasukan mereka. Sebagai calon ratu dataran hitam, dia perlu menerapkan batasan tertentu. Baiklah, jika kamu setuju dengan itu, bersiaplah untuk berangkat. Dia berkata pada mereka berdua sebelum menatap mata Barbara. Sedangkan bagimu, terserah penilaianmu kapan harus kembali ke kerajaan akhir. Mulai sekarang, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Ya, Yang Mulia, 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada periode ini, seperti yang diharapkan oleh pemerintah setempat, tidak ada masalah yang datang dari Flaming Empire yang mencapai kota kering. Karena itu, pembangunan lokal berlanjut dengan lancar pada masa itu, dan akhirnya, tiba waktunya bagi kelompok Raja Stuart untuk meninggalkan wilayah ini menuju pegunungan salju tak berujung. Minos telah memberitahu bawahannya di kerajaan salju tentang kepergiannya, memperingatkan mereka yang ingin bergabung dengannya untuk menemuinya di dekat perbatasan negara bagian itu. Di sisi lain, segala persiapan terkait keamanan lokal sudah dilakukan. Para penggarap terkuat di dataran hitam sedang berdiri di kota kering, bersiap untuk memperjuangkan tempat ini jika diperlukan. Dengan itu, dia dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga dan orang-orang penting setempat. Lee, Allison, kamu hampir mencapai level 49, jadi aku berharap bisa bertemu denganmu di dekat tahap ke-6 ketika aku kembali. Minos mengatakan ini kepada 2 orang di depannya, pasangan yang bahkan telah menikah sejak berakhirnya perang. Baiklah, Tuan, keduanya berkata dengan penuh semangat, berharap untuk menjadi raja spiritual, yang telah menjadi impian mereka sejak mereka memulai perjalanan mereka ke dunia kultivasi. Minos kemudian menyelesaikannya sebelum melepaskan keduanya. Saat kalian mencapai level 50, aku akan melihat bagaimana kalian berdua memerintah salah satu kotaku. Oke, keduanya merasa sangat senang mendengarnya, berterima kasih kepada Minos atas kesempatannya sebelum bergegas kembali ke kota kering. Minos lalu menatap Dilian dan berkata, mungkin seorang kenalan saya akan tiba di kota kering selama periode ini ketika saya akan pergi. Maksudmu pendongeng itu? Mata Dilian melebar saat dia mengingat perjalanan penasaran Minos melalui kerajaan akhir. Ya, jika dia sudah bertemu dengan tentara yang kami kirim, dia akan segera tiba di sini. Jadi terima dia dengan baik dan lihat apakah ada yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki kondisinya. Baiklah, saya akan melakukannya, Yang Mulia. Setelah itu, Minos mengamati sekeliling dan melihat Maxwell sudah berada di belakang Maida, bersama Vivian dan Grace, menunggunya. Dia kemudian melihat Abi telah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan Mona, sudah berdiri di atas ular berbulu yang levelnya sama dengan Maida, level 56. Minos telah berjanji untuk membawa Kila bersamanya pada perjalanan berikutnya. Namun, karena keadaan saat ini, dia hanya menempatkan rubah ekor 9 itu di kerajaan tata ruang bersama dengan prajurit pasukan elitnya. Oleh karena itu, ketika mereka harus berhenti untuk beristirahat atau bercocok tanam, dia akan membiarkan dia mengenal sedikit tentang wilayah itu. Tapi tidak ada gunanya dia menggunakan dia sebagai tunggangan saat ini karena dia masih di level 48. Adapun Emlyn, mengingat pentingnya makhluk spiritual level 57 ini bagi kota kering jika Minos tidak ada, dia tidak akan bisa bepergian dengan kelompok ini. Minos menghela nafas sebelum akhirnya berkata kepada semua orang di sana, baiklah, ketika aku kembali. Aku ingin menemukan dataran hitam setidaknya 2 kali lebih besar dari sekarang. Jaga migrasi dengan baik, alokasikan kristal kami dengan cerdas, dan yang paling penting, jangan ragu melawan kaisar spiritual. Sampai lain waktu.
Kemudian, kedua binatang terbang itu berangkat, dengan cepat terbang dan menghilang di cakrawala. Bangkitnya dataran hitam bab 1034 tiba di tempat khusus. Setelah berangkat dari kota kering, dua makhluk spiritual dalam kelompok Minos terbang menuju lembah banjir, pemberhentian pertama yang akan mereka lakukan. Dengan aneksasi bagian paling selatan Kerajaan Ombak, lembah banjir telah menjadi wilayah perbatasan dataran hitam dengan negara bagian tersebut. Dan karena suku pemimpin di wilayah itu bersekutu dengan Minos, tentu saja, makhluk di hutan itu membantu menahan kemungkinan migrasi ilegal melalui wilayah itu. Tapi tidak hanya untuk itu, dia ingin singgah di wilayah itu. Tidak, pemuda itu sudah tahu bahwa pemimpin ular berbulu sudah berada di level 59, level terjauh yang bisa dicapainya secara alami tanpa bantuan dari luar. Namun demikian, sebagai seorang pemimpin yang ingin memiliki bawahan dan sekutu tingkat tinggi, Minos ingin membawa Virtus ke kerajaan tata ruang dan membantu ular itu mencapai tahap ke-7. Sebelumnya dia tidak mengatakan apapun tentang tempat perlindungan budidayanya kepada anggota ras tersebut. Toh, meski memiliki hubungan baik, hal-hal vital seperti itu selalu berpotensi menimbulkan masalah. Tapi sekarang dia sudah jauh lebih kuat dari Virtus dan hubungan kekuatan mereka telah matang melalui perang dan kemitraan selama bertahun-tahun, situasinya telah berubah. Sekarang tidak ada lagi risiko untuk mengambil alih kerajaan tata ruang, kepala suku ular berbulu. Tidak, sekarang ini adalah investasi dengan potensi keuntungan yang besar. Dengan mengingat hal ini, Minos bersiap untuk memulai perjalanannya ke utara melalui lembah banjir, menjemput Virtus dan juga melihat situasi di area itu. Setelah itu, dia bermaksud melanjutkan perjalanannya melewati pegunungan salju tak berujung, dengan tujuan mengunjungi beberapa sekte yang membusuk di bagian benua tengah tersebut. Minos tentu saja tidak tertarik untuk mengganggu pengasingan kekuatan ini. Namun karena beberapa musuhnya telah melarikan diri ke daerah ini, dia berencana untuk mengejar mereka dan menghukum mereka. Dimanapun mereka berada, di sisi lain, dia tahu tentang masa lalu yang jauh dari daerah ini dan ingin tahu bagaimana sekte-sekte ini bisa sampai di zaman sekarang. Akhirnya, dia juga tertarik untuk melihat apa yang disimpan di pegunungan salju tak berujung dengan matanya sendiri. Bahkan pada zaman dahulu kala, para ahli besar dunia tidak memahami kerangka yang membeku di tempat itu. Dan sebagai orang yang tidak bisa menahan rasa penasarannya, Minos tertarik untuk melihat hal seperti itu di luar ingatannya. Selain itu, sisa perjalanan kelompok ini hanya untuk menyelesaikan masalah perang. Pertama-tama mereka akan berhenti di titik tertentu di kerajaan salju, di mana Minos bermaksud menemui mereka yang bersedia menyerang markas Scourge of the Devil bersamanya. Setelah itu, dia bermaksud mengunjungi Raja Carline dan keluarganya untuk memastikan bahwa semua pemimpin regional terhubung dengannya melalui kontrak jiwa. Akhirnya, Kerajaan Ombak adalah tujuan terakhirnya sebelum kembali ke Dataran Hitam untuk memerintah negaranya dengan tenang. 3 minggu setelah kepergian kelompok Minos dari kota kering. Pada titik perjalanan mereka ini, kelompok Raja Dataran Hitam telah mencapai bagian paling kritis dari pegunungan salju tak berujung, wilayah es yang hampir tidak ada vegetasi. Daerah ini berada pada ketinggian tertinggi dari seluruh wilayah, di mana mereka hampir tidak bisa melihat hijaunya dunia ini, di mana warna putih membentang di seluruh cakrawala. Tapi di daerah pegunungan yang lebih tinggi di wilayah inilah markas besar organisasi pengasingan berada. Karena itu, kelompok ini harus menghadapi kondisi ekstrim di sekitarnya, yang bahkan dapat membunuh jenderal spiritual tingkat rendah. Dan tepatnya di salah satu dari sekian banyak puncak di kawasan ini. Kelompok Minos bersiap untuk mendarat di sekitar tempat di mana mereka telah menyadari keberadaan susunan spiritual. Apakah kita akan beruntung di sini? Vivian bertanya pada pacarnya sambil memeluk Grace dari belakang, masih di atas punggung Maida. Kuharap begitu, jawab wanita itu dengan suara lirih, saat ia merasakan kehangatan tubuh kekasihnya sedikit menghangatkan tubuhnya. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok mereka telah mengunjungi 2 dari 4 sekte tersembunyi di wilayah pegunungan salju tak berujung. Di satu sisi, mereka belum pernah bertemu satupun musuh. Yang kedua, mereka bertemu dengan salah satu keturunan kerajaan Cromwell, Raja Spiritual level 59, yang sebelumnya melarikan diri dari medan perang. Orang seperti itu bersama sekelompok kecil musuh Minos dari berbagai keluarga daerah, di antaranya adalah orang-orang yang selamat dari House Chamber. Setelah menemukan mereka di sekte yang memiliki 8 Raja Spiritual level 59, yang membuat semua orang di kelompok Raja Stuart terkesan. Penguasa ini telah mencapai kesepakatan dengan orang-orang tersebut. Setelah unjuk kekuatan singkat, tanpa ada korban jiwa di pihak sekte tersebut, Minos berhasil mendapatkan izin untuk menghukum musuh-musuhnya. Dengan cara ini, masing-masing dari orang-orang itu meninggal dengan cepat dan tanpa rasa sakit, seperti yang dia janjikan ketika berbicara dengan orang-orang beradab dari sekte itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke utara hingga akhirnya mencapai salah satu bagian tertinggi dari pegunungan tersebut. Mari kita lihat siapa yang akan menyambut kita kali ini, kata Minos kepada rekan-rekannya setelah turun dari puncak ular berbulu yang membawa dia dan Abi ke tempat ini.
Setelah membantu Abi turun dari binatang itu dan melihat ketiga rekan manusianya berkumpul, Minos berjalan menuju barisan pertahanan kelas 3 kuat yang dia rasakan. Saat tiba di dekat tempat fluktuasi spiritual dari benda pertahanan itu membagi ruang antara bagian dalam dan luarnya, Minos mengamati pemandangan serba putih di tempat itu. Merasakan ada Fata Morgana di depannya. Yah, aku tahu ada orang yang mengawasi kita. Jadi aku ingin meminta izin pada orang yang lebih tua untuk mencari beberapa orang yang mungkin ada di sini. Dia berkata sambil melihat dari sisi ke sisi, yakin orang-orang sedang memperhatikan mereka. Nama saya Minos Stuart. Saya tidak punya niat buruk terhadap kekuatan wilayah ini. Saya hanya ingin mencari beberapa buronan, dan kemudian saya akan segera pergi. Abi mengamati sekeliling, merasakan sensasi serupa yang dia rasakan di dua sekte terakhir yang mereka kunjungi. Hanya dengan kesan bahwa tempat ini lebih besar atau lebih relevan daripada dua sekte lainnya. Mungkin itu hanya kesannya saja karena tempat ini terkesan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, namun Abi merasa intuisinya tidak salah. Dan dengan itu, dia memegang salah satu lengan Minos, bersemangat untuk mengenal tempat ini. Di dua sekte lainnya, kelompok mereka hanya melihat tempat-tempat dengan banyak spesialis menurut standar regional, dan ini cukup mengesankan. Tetap saja, tanpa hal-hal yang Minos janjikan. Namun Abi tidak menyalahkannya karena dia tahu benda unik seperti itu tidak akan tersebar di seluruh pegunungan salju tak berujung. Karena itu, dia sangat ingin melihat apakah disinilah kerangka raksasa itu berada. Dan sementara mereka berlima mengamati sekeliling tanpa mengetahui kemana harus mencari orang-orang di balik penghalang itu. Yang masih dalam mode menunggu, terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah itu tiran yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan? Seorang pria berjanggut lebat, tetapi tidak memiliki rambut di kepalanya. Memahami hal ini, menatap Minos dengan penuh minat. Dia masih sangat muda. Apakah orang ini benar-benar dari daerah kita? Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat di usia semuda itu? Pada saat yang sama, pria berjanggut putih ini terus menatap tim Minos, terkadang saling memandang dalam upaya memikirkan apa yang harus dilakukan. Akhirnya ada yang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Orang ini pasti berbahaya, bukan? Menurutku dia lebih berbahaya jika kita mengabaikannya. Orang yang paling ketakutan mengatakan ini dengan nada yang dangkal. Lupakan saja, Gaius, beritahu para tetua tentang kedatangan orang ini. Biarkan pemimpin kita yang memutuskan itu. Kata lelaki tua botak itu setelah melihat tak seorang pun dari kelompok Minos yang terlihat melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dan kemudian, salah satu penjaga yang mengawasi area tersebut memasuki pintu masuk gua tepat di depan tempat Minos dan kelompoknya sedang mengamati langit putih. Bangkitnya dataran hitam bab 1035 Sekte Kuburan Abadi. Setelah menunggu beberapa saat di tempat yang terlihat kosong, orang-orang dalam kelompok Minos akhirnya melihat pemandangan di depan mereka berubah. Dengan itu, dalam sepersekian detik, tempat yang tampak seperti puncak gunung itu berubah menjadi pintu masuk sebuah gua raksasa yang terbentang hingga setinggi 20 meter dari tempat mereka melangkah. Wow, mereka menyembunyikan hal seperti itu di sini? Kata Vivian kaget karena di tempat-tempat lain yang mereka lewati, hanya pos-pos kecil yang berada di lokasi serupa dengan ini. Di sisi lain, melihat rombongan lebih dari 10 orang berdiri di depan pintu masuk gua tersebut, mereka segera menyadari bahwa kawasan seperti itu memang unik. Itu karena orang di depan orang-orang itu adalah kaisar spiritual level 62. Tingkat 62, siapa dia? Orang-orang dalam kelompok Minos memperhatikan orang itu dengan cermat. Oh, Minos memandangi wanita berpayudara besar itu, yang tampaknya berusia awal parubaya, mengenakan jubah hijau besar. Wanita ini bukan dari sekte kekaisaran Flaming. Dia ingat setiap kultivator tahap ke-7 yang datang ke wilayah ini. Apakah kamu Minos Stuart? Wanita itu menatapnya sambil berpikir, mengabaikan orang lain di sekitarnya. Apa yang kamu inginkan di sini? Itu memang aku. Dia tersenyum sebelum memperkenalkan setiap orang di kelompoknya kepada wanita itu. Mengenai alasan saya di sini, seperti yang saya katakan kepada penjaga tempat ini, saya mengejar buronan. Apakah Anda keberatan jika kelompok saya mencari orang-orang ini di sekte Anda? Bergantung pada ukuran tempat ini, kami dapat meninggalkan wilayah Anda dalam beberapa jam. Wanita itu menatap Minos dengan cermat, prihatin dengan cerita tentang pemuda yang bahkan berhasil sampai ke tempat ini. Dan jika kami tidak menerimanya, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan melakukan apapun hari ini, kata Minos sambil menutup matanya. Sadar bahwa dia tidak dapat menghancurkan penghalang yang melindungi area itu. Tetapi dalam beberapa tahun, saya akan kembali ke sini untuk mengatasi masalah ini. Bagaimanapun, menurutku kalian tidak punya alasan untuk mencegahku masuk. Bukankah kalian hanya menyimpan kerangka beku itu di tempat ini? Apa bedanya bagi kalian apakah aku berurusan dengan buronan atau tidak? Dia menunjukkan bahwa dia mengetahui rahasia mereka. Membuat semua orang di kelompok itu memandangnya dengan aneh. Minos tidak mengenali tempat ini sebelumnya karena susunan ilusi membuatnya tampak seperti tidak ada apa-apa di sana.
Dan karena wilayah tersebut telah berubah secara geografis sejak masa Henricus Longus, tidak mudah baginya untuk mengidentifikasi dengan tepat di mana kuburan kerangka tersebut berada. Hanya dengan melihat pintu masuk ke tempat itu, yang masih seperti jutaan tahun yang lalu, pemuda ini baru menyadari keberadaannya. Apa katamu, kerangka? Bagaimana kamu tahu itu? Orang-orang dalam kelompok itu akhirnya kehilangan kesabaran dan mulai berbicara secara bersamaan. Kaget karena ada orang di luar organisasinya yang mengetahui hal seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang di wilayah ini yang mengetahui kekuatan pegunungan salju tak berujung pernah berkesempatan untuk memasuki tempat itu dan mencari tahu apa yang ada di sana. Jadi wajar saja, masing-masing murid dan tetua terkejut melihat Minos membeberkan rahasia seperti itu. Kamu, wanita itu melangkah maju dan berkata dengan nada tertegun, bertanya-tanya dari mana datangnya Minos. Kamu bukan dari wilayah ini? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Mungkin aku memimpikannya. Canda Minos sambil memegang salah satu tangan Abi, berharap orang-orang itu akan membukakan jalan bagi mereka. Jadi, apakah kamu akan mengizinkan kami masuk? Jawab pertanyaan kami terlebih dahulu. Bagaimana kamu tahu tentang tempat kami? Apakah kamu kebetulan anggota gereja spiritual? Dia bersikeras, merasa gugup jika seseorang dari luar mengetahui tentang tempat ini. Apa yang ada di gunung ini adalah rahasia bahkan bagi kekuatan lain di luar wilayah utara benua tengah. Faktanya, selain gereja spiritual dan setengah lusin organisasi terkemuka lainnya yang telah ada sejak zaman Henricus Longus, tidak ada seorang pun di luar sekte ini yang mengetahui tentang tempat ini. Oleh karena itu kekhawatiran wanita itu, Minos kemudian menjawab, aku bukan anggota gereja spiritual, tapi aku bahkan tahu tujuan organisasimu. Apa namanya lagi? Sekte kuburan abadi? Apa? Wanita itu hampir melompat mundur ketika mendengar nama yang bahkan jarang mereka pikirkan. Namun secara misterius terukir di balok es besar di gua itu. Tidak, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak jika kamu bukan dari gereja? Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu punya niat berbahaya terhadap kami? Dia merasa gugup karena, meskipun dia tidak mengerti alasannya, kitab suci sektenya mengatakan bahwa sisa-sisa di tempat itu tidak dapat dirusak. Tapi mengingat pengetahuannya tentang betapa berharganya tulang-tulang itu, mau tak mau dia takut pada seseorang yang memiliki begitu banyak informasi. Wanita ini, master dari sekte makam abadi, telah mencapai level 62 tanpa pernah meninggalkan pegunungan salju tak berujung. Alasan untuk ini, ya, justru konsentrasi energi spiritual yang sangat tinggi menurut standar regional di dalam gua itu, tempat inti sekte dan kerangka semacam itu berada. Mengetahui bahwa kerangka seperti itulah yang membenarkan tempat luar biasa itu, Laura Cox, pemimpin organisasi saat ini, tidak dapat mengabaikan kata-kata Minos. Jangan khawatir. Aku tidak punya kekuatan untuk memanipulasi tulang-tulang itu, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain melakukan itu menggantikanku. Tapi, seperti yang ku bilang, aku tidak tertarik dengan sektemu hari ini. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dengan beberapa buronan. Aku berjanji selain melihat sekeliling guamu dan menangani kemungkinan buronan, aku tidak akan melakukan apapun. Dia berkata dengan tenang, memahami sisi orang-orang itu. Bahkan Henricus Longus tidak tahu cara menggunakan kerangka itu atau membayangkan asal-muasalnya. Tapi Minos tahu hal-hal seperti itu memiliki nilai yang besar, bahkan mungkin lebih dari obat-obatan tingkat dewa. Karena itu, dia tidak merasa terganggu dengan kelakuan orang-orang itu. Dia jelas tertarik untuk mengetahui lebih dari sekedar Henricus Longus tentang misteri di balik tulang-tulang itu, tapi ini bukan waktunya untuk itu. Jadi, dia hanya tertarik dengan tujuan awalnya di sana. Setelah beberapa waktu berdiri di sana sambil berpikir, Laura merasa jika dia membiarkan Minos masuk, setidaknya dia bisa mencoba menyelesaikan beberapa keraguannya. Bagaimanapun, dia tahu reputasinya sebagai seorang tiran. Oleh karena itu, karena tanggung jawabnya mengikatnya di tempat ini, cepat atau lambat, dia akan datang mengunjungi mereka dengan kekuatan yang cukup untuk memaksa masuk. Pada saat itu, sudah terlambat untuk berbicara. Tapi sekarang, dia punya kesempatan untuk setidaknya menjalin hubungan persahabatan dengannya. Tentu saja, itu tidak ideal. Tapi itulah yang bisa dia lakukan saat ini. Baiklah, bersihkan jalan untuk mereka. Dia akhirnya mengatakan ini, menarik perhatian semua tetua dan muridnya di sana. Master Sekte, bagaimana? Itu terlalu berbahaya. Beberapa dari mereka memprotes sementara Minos tersenyum puas mendapatkan apa yang diinginkannya di tempat ini. Dia sudah tahu banyak, jadi tidak akan ada bedanya. Dia berkata kepada individu level 60 yang baru saja tiba di sana. Adapun orang-orang itu, mereka hanya bisa menyalahkan keberuntungan mereka sendiri karena menghadapi musuh yang begitu mengerikan. Dia mengacu pada buronan yang dikejar Minos karena dua dari mereka, level 59 dan level 62, telah tiba di tempat ini setelah mereka melarikan diri. Namun, meskipun organisasinya telah memberikan pertolongan pertama kepada mereka,
tidak ada alasan bagi Laura untuk mengambil risiko pada Minos untuk orang asing seperti itu. Dengan demikian, mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Dan segera, Minos dan kelompoknya berjalan menuju bagian dalam gua itu, mengikuti arahan Laura dan beberapa tetua organisasi itu. Sepertinya tempat ini tidak banyak berubah sejak saat itu. Minos mengamati dinding es di pintu masuk gua, yang semakin datar, seperti dinding bangunan, bukan gua. Tapi ini bukanlah fitur yang paling mencolok dari tempat itu. Saat mereka berjalan melewati pintu masuk itu, tidak butuh waktu lama hingga kegelapan menghilang dan cahaya terang muncul di ujung terowongan, menerangi seluruh area melalui lapisan es tebal di sana. Bangkitnya dataran hitam bab 1036 mereka menghancurkan diri sendiri. Ketika mereka sampai di ujung terowongan itu, rombongan Minos tiba di sebuah tempat terbuka dan besar yang tampak seperti bagian dalam berlubang di puncak gunung. Di area itu, langit-langit bercahaya, yang sepertinya terbuat dari es murni, mencetak seluruh bagian dalam area itu, bersinar dalam warna putih, mirip dengan rangkaian pencahayaan. Namun selain langit-langitnya yang unik, sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang-orang dalam kelompok Minos untuk ditemukan di dalam gunung. Hal yang paling mengesankan tentang markas besar Sekte Kuburan Abadi ini adalah desa kecil di dalam gunung tersebut. Ketika mereka sampai di ujung terowongan sebelumnya, kelompok mereka berhenti di samping tangga yang memberikan akses ke lantai bawah. Dari sana, mereka bisa melihat area terbuka di lantai bawah yang tingginya mencapai 40 meter di bawah, di mana beberapa bangunan kecil berdiri. Pada saat yang sama, di lantai bawah ini, yang sebenarnya merupakan tingkat yang berbeda dari tempat ini, terdapat tangga dan jalan bertingkat yang melewati area tidak beraturan di mana rumah dan bangunan lainnya berada. Bisa dibilang, geografi tempatnya mirip dengan kawasan pemukiman dan pegunungan, hanya saja kemiringannya curam. Seolah-olah sebuah desa kecil dibangun di atas gunung kecil yang berada di dalam gunung lain. Dan melihat itu, orang-orang dalam kelompok Minos, bahkan pemuda ini, mau tidak mau membuka mulut mereka karena terkejut, melihat ke tempat Duzi yang tidak perlu dipersoalkan itu. Tempat ini benar-benar unik, Grace berkata dengan suara pelan kepada pacarnya, merasa tidak buruk untuk tinggal 1 atau 2 hari di sana. Ya, aku tidak mengira kamu bisa membangun desa di dalam gunung. Aku kagum, Vivian mengatakan ini sambil bersandar pada pagar yang memisahkan jurang di depannya dengan tangga di sana. Maxwell kemudian menyadari hal lain dan dengan cepat berkomentar kepada sesama pelancong. Tetapi kepadatan spiritual di sini sungguh mengesankan. Bahkan kita tidak merasa berada di wilayah utara. Daerah ini pasti memiliki tingkat energi yang mendekati daerah luar wilayah utara. Komentar Abi sambil menatap suaminya. Minos kemudian melihat pemimpin organisasi itu mulai menuruni tangga dan berkata, itulah alasannya ada kaisar spiritual di sini kan? Ya, energi spiritual tempat ini selalu lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Jadi seolah-olah bagian dalam gunung itu adalah ruang budidaya tingkat tinggi. Tapi bukankah kamu sudah mengetahuinya? Dia menoleh ke Minos dan bertanya dengan ragu. Seseorang yang sepertinya tahu banyak tentang tempat ini seharusnya mempunyai informasi dasar seperti itu. Minos tertawa mendengarnya dan memberikan penjelasannya. Saya mengetahui tentang tempat ini melalui informasi kuno. Ketika informasi ini ditinggalkan, wilayah utara tidak begitu miskin dalam energi spiritual. Oleh karena itu, siapapun yang meninggalkan informasi itu mungkin tidak menyadari perbedaan kecil dalam konsentrasi energi antara di dalam dan di dalam. Di luar gunung ini. Oh, mata Laura berbinar setelah mendengar itu. Jadi informasimu benar-benar kuno. Organisasi kita sudah ada selama itu? Ya, sejauh yang saya tahu, kerangka-kerangka ini telah ada di sini selamanya. Karena kelompok pertama yang menemukannya memutuskan untuk menutup lokasi, mereka tidak pernah dikeluarkan dari area tersebut, dan organisasi Anda selalu ada di sini. Bahkan sebelum Dewa Manusia pertama muncul, Sekte Kuburan Abadi sudah ada di tempat ini. Benar-benar, salah satu tetua di samping Laura menanyakan hal ini dengan heran, tidak mempercayai hal seperti itu. Itu benar. Dia memandang wanita itu dalam diam sejenak lalu berkata, sepertinya kamu kehilangan catatan terpenting setelah migrasi besar, ya? Mata Laura terbuka lebar, dia menyadari bahwa Minos memang tahu banyak. Setelah kepadatan energi spiritual di wilayah tersebut mulai menurun, kelompok yang kurang setia di organisasi kami berkata bahwa mereka akan menjaga kami tetap aman dari jauh. Tapi itu jelas bohong. Kami tidak pernah menerima kontak apapun, dan sebagian besar barang terpenting yang mereka ambil tidak pernah dikembalikan. Jadi, kita hanya tahu sedikit tentang diri kita sendiri. Begitu, Minos menyadari kebencian orang itu terhadap mereka yang meninggalkan organisasi ini hanya karena wilayahnya menjadi kurang kuat. Ngomong-ngomong, tampaknya kerangka-kerangka itu bertanggung jawab atas tempat ini yang memiliki konsentrasi energi spiritual yang baik. Minos berkomentar dengan suara rendah kepada kelompoknya, menyadari sesuatu yang penting. Pada masa Henricus Longus, tidakkah dia menyadari perbedaan yang dibuat oleh kerangka-kerangka ini karena betapa kuatnya wilayah tersebut?
Atau apakah segel di tempat ini lebih kuat saat itu? Ia bertanya-tanya. Penasaran ingin mengetahui potensi sisa-sisa beku masa lalu itu. Saat dia memikirkan hal ini, dia segera teringat sesuatu. Tubuh para kultivator secara alami memiliki energi spiritual. Dan begitu mereka mati, energi tersebut dapat kembali ke atmosfer setelah terurai. Bahkan ada kemungkinan untuk memupuk akar spiritual dengan tubuh kultivator yang kuat. Tetapi kerangka-kerangka itu sudah lama berada di sini. Bagaimana mereka masih bisa melakukan hal seperti itu? Di tingkat manakah makhluk-makhluk ini berada? Minos melihat dengan aneh ke arah dinding es, di mana dia tahu salah satu makhluk itu berada. Pertanyaan-pertanyaannya ini tidak mudah dijawab. Lagi pula, mayat paling kuat yang pernah dilihat Henricus Longus berasal dari para penggarap tahap ke-10. Tapi ada perbedaan besar antara tahap seperti itu dan tahap terakhir. Jadi Minos tidak tahu apakah mayat kultivator tingkat 11 akan sangat berbeda dengan mayat yang berada di tingkat lebih rendah sehingga sisa-sisanya akan memiliki efek jangka panjang. Bagaimanapun, dia sangat meragukan bahwa level makhluk-makhluk itu saja yang dapat menjelaskan fenomena seperti itu. Bagaimanapun, mungkin ada penjelasan lain karena ukurannya, yang tidak dapat ditemukan pada makhluk hidup di dunia spiritual bahkan pada masa Henricus Longus. Pokoknya, saat mereka menuruni tangga tempat itu, rombongan Minos segera melewati banyak rumah yang menjadi tempat tinggal anggota organisasi ini dan keluarganya. Di sana, orang-orang melakukan aktivitas sehari-hari sementara banyak orang lainnya menyaksikan orang-orang asing turun gunung. Para wanita dalam kelompok Minos melambai beberapa kali kepada beberapa anak yang menghalangi mereka, tertarik dengan dinamika tempat ini. Sementara itu, Laura dan beberapa sesepuh berbicara sedikit tentang bagaimana mereka tinggal di sana, tidak ada yang terlalu signifikan. Hanya cukup untuk membuat kelompok ini memahami sedikit tentang realitas sekte ini. Secara umum, anggota sekte kuburan abadi tinggal di dalam gunung ini, merawat anjing laut peninggalan nenek moyang mereka, mengawasi daerah tersebut, dan mengusir orang-orang yang penasaran. Pada saat yang sama, mereka memupuk gagasan-gagasan pasifis, membenci pertempuran karena alasan-alasan sepele, dan tidak menyukai kontak dengan pihak luar. Organisasi ini telah kehilangan banyak informasinya. Namun, beberapa ajaran penting masih belum dilupakan, meskipun begitu banyak waktu telah berlalu sejak migrasi besar-besaran. Oleh karena itu, cita-cita orang-orang ini tetap menjadi cita-cita organisasi yang ditemui Henricus Longus selama perjalanan kekuasaannya di wilayah ini. Oleh karena itu, mereka sangat tertutup, namun karena mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di sana. Jarang sekali ada di antara mereka yang keluar dan menghubungi komunitas luar dan sekte di wilayah pegunungan ini. Akhirnya setelah hampir 15 menit menuruni tangga dan jalan setapak tempat itu, rombongan Minos sampai di tingkat terdalam, di mana mereka baru saja mencapai titik utama gunung ini. Di tempat bangunan utama desa ini berada, bongkahan es besar tempat kerangka beku berada dapat dilihat dari sudut terbaik. Dan saat mereka mendekati salah satu dari mereka, Minos dan kelompoknya akhirnya berhenti memperhatikan perkataan tim Laura dan melihat dengan kaget pada benda raksasa itu. Minos adalah yang paling tidak terkesan, tapi dia pun merasa berbeda saat melihat makhluk yang puluhan kali lebih besar dari manusia biasa. Khususnya, karena beberapa dari mereka tidak memiliki anatomi yang sama dengan manusia, seperti yang terlihat jika dilihat dari jauh. Suara Laura kemudian terdengar, dia memberitahu mereka tentang sedikit yang mereka ketahui. Kami tidak tahu banyak tentang asal-usul muasal kerangka ini, tapi mereka diduga berasal dari anggota ras yang melakukan pengungkapan diri di masa lalu. Beberapa buku lama kami ditulis oleh para ahli yang menyimpulkan bahwa daerah ini pernah menjadi medan perang kuno, dan kerangka ini sebenarnya adalah orang mati di kedua sisi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1037 menentukan. Apakah ada cerita seperti itu? Abi bertanya tanpa mengalihkan fokusnya dari tengkorak megah yang menghadap ke arah mereka, dengan orbit gelap matanya mengarah ke tempat mereka berdiri. Kerangka seperti itu sangat mirip dengan manusia. Namun, ada beberapa bagian yang berbeda. Misalnya, bagian belakang tengkoraknya jauh lebih besar dari yang seharusnya, bahkan mengingat proporsi tubuhnya. Di sisi lain, lengannya sangat panjang, hampir setinggi lutut. Namun yang paling mengesankan dari semuanya adalah dua struktur di punggungnya, yang sangat mirip dengan anatomi sayap burung besar. Dan saat Abi dan anggota kelompoknya yang lain melihat sesuatu yang tampak seperti salah satu kerangka raksasa di tempat itu, kata Laura. Ya, kami tidak tahu apa sebutan mereka, atau sudah berapa lama sejak kematian mereka, tapi keterampilan investigasi nenek moyang kami berada pada puncaknya. Melalui itu dan kemampuan bawaan yang dimiliki salah satu anggota masa lalu kami. Kami telah mencatat di salah satu buku terpenting sekte kami bahwa makhluk-makhluk ini mati dalam pertempuran satu sama lain. Saat dia membicarakan hal itu, Minos mendengar beberapa informasi yang pernah didengar Henricus Longus pada masanya, terkesan bahwa orang-orang ini masih mengetahui hal ini, tetapi tidak banyak hal penting lainnya. Tampaknya segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya kembali ke keadaan aslinya.
Bahkan organisasi pun menghilang ke dalam sungai waktu. Dia menghela nafas saat mengingat betapa kuatnya sekte itu di zaman Henricus Longus. Ketika orang itu pertama kali melewati tempat ini, dia hanyalah seorang suci spiritual. Namun, pada saat yang sama, pemimpin organisasi ini adalah demigod spiritual. Dan merenungkan bagaimana individu dan organisasi ini pada dasarnya telah dilupakan, Minos hanya bisa menghela nafas. Namun saat dia mengalami momen menyedihkan, Laura selesai berbicara dengan Abi dan anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu, kami adalah orang yang cinta damai dan menghindari pertempuran yang tidak perlu dengan cara apapun. Kami tidak ingin berakhir seperti orang-orang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Dia memandang Minos dan bertanya dengan nada memohon. Minos, tidak bisakah kamu memaafkan orang-orang itu? Menurutku perbuatan mereka tidak begitu buruk sehingga mereka pantas dihukum mati. Minos kemudian mengesampingkan pikirannya untuk melihat wanita itu. Tidak, dia berkata datar, tidak peduli dengan cerita yang dia ceritakan. Setelah itu, dia terus berjalan melewati tempat itu, bahkan tidak melihat ke arah Laura. Apa? Kenapa tidak? Tidak bisakah kamu setidaknya memberitahuku alasan atas kebrutalan seperti itu? Apa bedanya jika makhluk-makhluk ini menghancurkan diri mereka sendiri dengan bertarung satu sama lain? Itu tidak berarti apa-apa. Di sisi lain, kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa mereka. Siapa yang bisa meyakinkanmu bahwa mereka tidak dipaksa melakukannya? Mungkin mereka sudah gila sebelum bencana besar. Siapa yang tahu? Bagaimanapun, saya tidak bisa membatasi diri karena apa yang dipikirkan orang lain. Anda mungkin telah melemah dan menjadi orang yang tidak bisa bertindak, tapi saya berbeda. Saya bertindak sesuai dengan apa yang saya yakini dan nyaman saya lakukan. Apakah hal itu dipandang baik oleh orang lain atau tidak, tidak ada bedanya. Aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Komentar yang egois. Dia berkata dengan suara rendah, merasa bahwa orang ini hanyalah orang kasar yang memiliki kekuatan. Itulah mengapa saya yakin pada akhirnya kami akan berakhir seperti mereka. Orang-orang seperti Andalah yang akan menghancurkan ras spiritual kami. Tapi Minos tidak tersinggung dengan hal itu, mungkin. Tapi tidak ada gunanya aku memaafkan seseorang yang mencoba menghancurkanku hanya demi potensi akhir dari spesies ini. Hanya, menurutmu itu hal kecil, CK, Laura. Menurutmu apakah kita telah mencapai titik di mana kita mendominasi dunia spiritual dan memiliki dewa di barisan kita karena kita bertindak seperti orang baik? Tidak, orang yang berhenti berevolusi adalah orang yang mengalami kemunduran. Hanya karena nenek moyang kita adalah bajingan serakah. Kita berevolusi hingga menduduki seluruh dunia ini. Ia lalu menghela nafas sejenak, merasakan salah satu tangan Abi meremas pinggangnya. Aku tidak mengatakan kita harus bertindak kacau dan membunuh jika ada tanda-tanda ketidaksepakatan. Tapi sikapmu terlalu lemah. Jika suatu hari kalian menghadapi bencana tingkat regional, sekte kalian mungkin akan hilang karena betapa lemahnya kalian. Dan saya tidak berbicara tentang kekuatan spiritual Anda, tetapi ketidakmampuan Anda untuk bertindak tegas dalam menghadapi bahaya. Laura membuat ekspresi jelek ketika dia melihat ke arah Minos, merasa bahwa pemuda ini terlalu kejam dan tidak mengerti bahwa kegilaannya dapat menyebabkan akhir dari mereka semua. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu bertanggung jawab atas akhir dari semua yang kamu bangun? Mendesah, saya tentu berharap organisasi saya dan keluarga saya, dia memandang Abi, akan terus ada selama 10 juta tahun setelah kematian saya. Setidaknya. Tetapi pada akhirnya, yang kulakukan hanyalah memenuhi keinginanku dan melindungi orang-orang yang kusayangi selagi aku masih hidup. Begitu hidupku berakhir, semua hal lainnya akan kehilangan maknanya, dan hanya jika aku setia pada kebutuhan-kebutuhan itu, aku akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Aku tidak menyia-nyiakan hidupku. Dalam hal ini, tidak masuk akal untuk hidup sebagai seorang pengecut karena potensi bahayanya bagi generasi mendatang atau karena orang-orang tertentu tidak senang dengan cara saya. Aku akan hidup dengan caraku sendiri, jadi kedua pengecut yang melarikan diri dari medan perang itu akan mati. Dia merasakan fluktuasi spiritual orang-orang seperti itu. Dan dengan cepat melihat ke arah keduanya. Mimpi tanpa batas. Kemudian, Minos mengaktifkan teknik mentalnya, menyerang dua sasaran yang berdiri di samping sebuah rumah kecil di area itu, keduanya masih terluka dan tubuhnya dibalut perban. Segera setelah itu, dua individu yang rentan, yang tidak mengira Minos akan menyerang mereka dengan begitu tegas, jatuh ke tanah. Sudah mati. Seorang wanita yang mengawasi mereka berdua melompat ketakutan, berteriak seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Di sisi lain, Laura menoleh ke arah Minos dan menyadari tekniknya dinonaktifkan, terkejut karena dia membunuh dua orang di depan mereka tanpa kerendahan hati sedikitpun. Bagaimana dia bisa seperti itu? Bagaimana orang bisa bersikap seperti itu setelah semua yang kukatakan? Dia bertanya-tanya, tidak mengerti bagaimana orang ini bisa berpikir begitu berbeda darinya. Adapun orang-orang di kelompok Minos, tidak ada satupun yang terkejut atau kesal dengan tindakannya. Mereka sudah mengetahui alasan mereka berada di sana, serta fakta bahwa pemimpin mereka kejam.
Bahkan Abi, yang tidak menyukai kekerasan yang tidak perlu, tidak mau berbicara dengan suaminya untuk membuatnya memikirkan semua ini. Salah satu alasan dia mencintainya adalah karena Minos tulus dengan cita-citanya, tahu bagaimana mengatakan tidak, dan melakukan apa yang diinginkannya, meskipun orang lain mungkin tidak menyukainya. Misalnya saja, dia benar-benar ingin memiliki suaminya untuk dirinya sendiri. Namun fakta bahwa, meskipun dia mengetahui hal ini, meskipun dia mencintainya, dia tetap berkencan dengan wanita lain tidak mengurangi cintanya padanya. Sebaliknya, itu malah meningkatkannya. Dia benar-benar senang bahwa dia tidak mau melepaskan kepribadiannya sendiri. Jadi, meskipun dia tidak menyukai beberapa pembunuhan yang dilakukan pria itu dalam perjalanannya ke sini, dia tidak akan merasa bersalah atas tindakannya. Kamu benar-benar buruk. Mereka bahkan tidak sempat mengatakan apapun. Laura berkata dengan suara rendah, merasakan semua kegembiraan saat mencoba mendengar dari Minos tentang sejarah sekte yang tidak dia ketahui untuk hilang ini. Namun Abi melangkah maju dan membela suaminya, kamu salah. Minos cukup berbelas kasih dengan mengakhiri hidup orang-orang itu dengan cepat. Para pemimpin daerah lain pasti akan membawa mereka pergi untuk dieksekusi di depan umum. Lagi pula, tidak setiap hari seorang kaisar spiritual dieksekusi di wilayah ini. Gadis malang. Dia jatuh cinta pada orang gila ini. Laura menggelengkan kepalanya dalam diam tapi tidak berkata apa-apa. Visinya adalah visi yang benar. Dia tahu itu. Jadi, pada saat ini, tidak ada gunanya terus berdebat dengan orang-orang barbar ini. Mudah-mudahan mereka akan pergi sebelum mereka semakin menodai tempat suci kami. Dia menghela nafas ketika dia melihat Maxwell pergi untuk mengambil barang-barang dari mayat-mayat itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1038 Ketidakamanan Vivian. Setelah Minos menangani para buronan yang selamat dari kejaran pasukannya, dia menghabiskan lebih banyak waktu di markas sekte tersebut sebelum berangkat pada sore hari. Dia ingin tinggal lebih lama, tapi entah kenapa, suasana di tempat itu menjadi berat setelah diskusi singkat antara dia dan Laura. Jadi, karena dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan di sana, Stuart muda telah merencanakan untuk kembali lagi di masa depan sebelum berangkat bersama rekan-rekan seperjalanannya. Tapi untuk saat ini, karena dia masih terlalu lemah untuk menghadapi kerangka beku di area itu, dia hanya akan memusatkan perhatiannya pada urusan Dataran Hitam. Namun, dia tidak meremehkan potensi makhluk-makhluk yang tersegel di pegunungan salju tak berujung dan sudah menantikan hari di mana dia akan kembali. Bagaimanapun, menjelang sore, Laura dan rekan-rekan anggota sektenya akhirnya menghela napas lega karena mereka telah melepaskan diri dari kehadiran negatif itu dan segera kembali ke rutinitas mereka. Kemudian, kelompok Raja Stuart melanjutkan perjalanan ke utara untuk mencari sekte terakhir di wilayah tersebut, di mana mereka berencana untuk menghilangkan sisa buronan sebelum bagian paling penting dari perjalanan ini. Minos, setelah kita meninggalkan tempat itu, aku sedang memikirkan sesuatu. Komentar Vivian setelah lebih dari 30 menit sejak mereka meninggalkan area sebelumnya sambil berdiri di belakang Maida sambil menatap pria berambut coklat itu. Mendengar seseorang di sana berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa menit, pria yang berdiri di belakang Abi, memeluknya dari belakang, di atas ular berbulu. Memandang ke arah Vivian dengan rasa ingin tahu. Apa? Dua sekte pertama yang kami lewati jauh lebih kuat daripada kekuatan regional. Namun, di sisi lain, organisasi itu, sekte kuburan abadi, bahkan memiliki kaisar spiritual. Mendengar bagian awal pidato Vivian ini, Maxwell, Grace, dan Abi segera menyadari apa maksud wanita itu. Menurutmu bagaimana kekuatan Scourges of the Devil? Mereka berbasis di area ini, jadi mau tak mau aku membayangkan mereka juga memiliki wilayah yang cukup bagus. Apakah mereka juga memiliki kaisar spiritual di barisan mereka? Dia bertanya dengan cemas karena kelompok mereka tidak banyak dan mereka tidak berada di kota kering. Pertanyaan bagus, kata Minos dengan suara rendah, bertanya-tanya apakah ada kemungkinan seperti itu. Tapi aku tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan jika mereka memiliki spesialis setingkat itu, saya ragu jumlah mereka akan banyak atau cukup kuat untuk menakuti kita. Mengapa? Maxwell bertanya. Dia tahu betapa kuatnya Minos dan raja seperti itu bisa melarikan diri ke kerajaan tata ruang kapanpun dia mau. Namun, Raja Stuart bukannya tak terkalahkan, dan Maxwell tidak bisa melihat dari mana pemimpinnya mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Minos memijat lembut perut Abi dan tersenyum pada orang-orang itu. Yah, aku tidak mungkin bisa memastikannya. Namun, fakta bahwa Scourges of the Devil hanya mengirim raja spiritual tingkat tinggi kepadaku menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memiliki banyak kaisar spiritual. Kalau tidak, aku pasti harus menghadapi setidaknya salah satu dari mereka selama perang. Oh, mulut Maxwell ternganga karena terkejut, dan dia akhirnya memahami bahwa hal seperti itu memang merupakan indikasi yang sangat bagus. Minos kemudian melanjutkan. Di sisi lain, meskipun ada kultivator tingkat 7 di markas mereka, selain tidak banyak, mereka tentu saja tidak berlevel tinggi. Apakah kamu tidak melihat wanita itu? Laura,
Meskipun dia berada di tempat di mana terdapat kerangka yang lebih besar di wilayah tersebut, di mana kepadatan energi spiritualnya lebih tinggi, dia baru mencapai level 62. Tidak mungkin Scourge of the Devil memiliki tempat yang lebih baik dari itu. Jadi kecil kemungkinannya ada orang yang lebih kuat darinya di tempat yang kita tuju. Minos tidak tahu bagaimana menemukan secara tepat di mana kerangka terbesar, yang mungkin terkuat, berada karena wilayah tersebut telah berubah selama jutaan tahun terakhir. Tapi dia tahu dari ingatan Henricus Longus bahwa tempat yang baru saja mereka tinggalkan adalah kuburan sisa-sisa yang paling mengesankan. Dalam hal ini, dia hampir yakin bahwa Scourge of the Devil tidak dapat memiliki penggarap sekuat Laura karena sisa-sisa di pegunungan itu. Tentu saja, ada kemungkinan lain bagi sebuah organisasi untuk mendapatkan orang-orang berkuasa di jajarannya. Tetap saja, tidak ada cara baginya untuk memperkirakan hal seperti itu secara pasti untuk Scourge of the Devil. Tapi sekali lagi, jika mereka memiliki orang yang lebih kuat dari Laura, mengapa mereka tidak menggunakan orang-orang itu untuk melawannya? Pemikiran sederhana itu telah memberi Minos kepercayaan diri untuk melanjutkan bagian terakhir dari balas dendam atas kematian ayahnya sambil tetap menjaga ketenangan pikiran untuk berbicara dengan. Jadi begitu, kata Vivian setelah menghela nafas, merasa tenang, sudah menyadari bahwa peluang kegagalan mereka kecil. Pokoknya, selama kamu tetap dekat denganku, meskipun ada orang yang lebih kuat dari yang bisa aku tangani di tempat itu, semuanya akan berakhir dengan baik. Setelah itu, keheningan berlangsung selama beberapa puluh menit hingga Abi bertanya kepada suaminya dengan suara pelan. Kemana kita akan pergi setelah sekte lain itu? Mungkin kita bisa berhenti lebih lama sebelum melanjutkan. Oh, apakah kamu terangsang, sayangku? Dia tersenyum padanya saat dia merasakan gerakan pinggul Abi. Abi kemudian menoleh ke belakang, wajahnya memerah tapi juga penuh semangat. Sedikit, tapi kamu lebih banyak bukan? Hehe, melakukan perjalanan jauh dalam posisi ini tidaklah mudah bagi kita berdua. Ia mengusap salah satu tangannya ke paha kiri Abi yang saat itu tertutup rapat akibat cuaca dingin di wilayah tempat mereka berada. Baiklah, jika kita singgah di sekte lain ini, kita akan bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kita akan mampir ke wilayah Monyet Intan sebelum berangkat untuk bertemu dengan kelompok kerajaan salju. Monyet Intan, binatang buas yang kamu kalahkan di perjalanan terakhirmu? Dia teringat cerita yang Minos ceritakan padanya, karena dia merasa penasaran untuk bertemu dengan makhluk dari ras ini. Mereka adalah temanku sekarang, hehehe. Minos tertawa, bertanya-tanya apakah pemimpin makhluk yang sangat suka bertarung akan menyukai gagasan untuk bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Setelah mereka meninggalkan sekte makam abadi, kelompok Minos melakukan perjalanan selama seminggu lagi di area pegunungan salju tak berujung. Mereka akhirnya selesai mengunjungi sekte-sekte di pengasingan di dekatnya, setelah melenyapkan sebagian buronan dari organisasi kerajaan Cromwell dan juga beberapa dari kerajaan ombak. Setelah itu, mereka melanjutkan ke daerah di kerajaan salju di mana wilayah Monyet Intan berada, di mana makhluk-makhluk itu dengan mudah menerima undangan Minos untuk melawan para pembunuh regional. Monyet Intan adalah ras binatang yang menghargai kekuatan dan menyukai pertarungan. Jadi, setelah petinggi organisasi itu bersumpah untuk membantu Minos dan dia memberikan tawaran itu kepada mereka, pemimpin suku itu dengan mudah menerima hal seperti itu. Sial, bagi mereka, kesempatan ini seperti menyatukan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan. Mereka biasanya tidak melawan manusia karena semua orang di wilayah tersebut tahu seperti apa mereka dan betapa berbahayanya mereka. Namun, di sisi lain, mereka tidak suka meninggalkan wilayah mereka, apalagi mencari kekacauan yang tidak berarti. Namun dengan ajakan Minos, mereka bisa membantu teman dan bahkan mencicipi darah musuhnya di medan perang, sesuatu yang sangat mereka hargai. Jadi, 2 hari yang lalu, sekelompok 10 monyet intan di akhir tahap ke-6 meninggalkan wilayah itu bersama kelompok Minos, menuju titik pertemuan dengan pasukan kerajaan salju. Karena tempat tersebut tidak jauh dari wilayah suku monyet intan, kelompok Minos kini mendekati area pertemuan di dekat perbatasan barat kerajaan salju. Di daerah yang tertutup salju, penuh dengan pegunungan karena banyaknya pegunungan di dekatnya, kelompok mereka berlari menuju titik hitam di dekatnya yang terlihat tidak wajar. Apakah itu mereka? Abi bertanya pada suaminya sambil melihat ke arah tempat itu. Mungkin, kata Minos sebelum akhirnya meminta sesama monster untuk meningkatkan kecepatan mereka. Bangkitnya dataran hitam bab 1039 mengumpulkan pasukan. Setelah beberapa menit ke-12 binatang itu berlarian di sekitar area pegunungan salju tak berujung, kelompok mereka akhirnya cukup dekat dengan tempat itu dari sebelumnya. Setelah melakukan hal itu, 5 manusia di sana segera melihat bahwa tempat itu adalah sekelompok besar beberapa ratus orang yang sedang berkemah di dekatnya. Minos menyimpulkan dari simbol keluarga salju di berbagai tenda di sekitar lokasi itu bahwa ini adalah kelompok dari kerajaan salju, yang seharusnya menemaninya ke markas Scourge of the Devil. Mari kita lihat apakah orang-orang itu siap.
Minos berkata keras-keras kepada teman-temannya sebelum melompat dengan Abi di pelukannya dari punggung ular yang membawa mereka ke sana. Setelah kata-kata itu terucap, ketiga manusia lainnya mengikuti gerakan Raja Stuart. Pada saat yang sama, pemimpin monyet intan melanjutkan perjalanan di belakang mereka, meninggalkan anggota sukunya dengan tunggangan Minos. Yang mulia, Raja Dataran Hitam ada di sini? Minos Stuart sedang berlari ke sini saat ini. Seorang tentara bergegas masuk ke tenda Adam Snow. Bernapas dengan tergesa-gesa saat dia mengatakan itu kepada Raja Snow. Ambrose adalah orang yang sebenarnya telah memerintah kerajaan salju selama beberapa bulan terakhir. Namun, Adam tetaplah yang memegang jabatan resmi. Karena itu, dia tetap diperlakukan sesuai posisinya. Bagaimanapun, setelah mendengar perkataan bawahan itu, Raja Salju Tua berdiri dari tempatnya, puas bahwa Minos telah tiba dalam interval yang dijanjikan oleh pasukan Dataran Hitam. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun kepada bawahannya dan berjalan keluar dari tendanya, berniat untuk pergi dan menerima tiran itu sendiri. Saat dia melakukannya, semua raja spiritual tingkat tinggi di kamp itu, anggota atau pengikut keluarga Snow, juga diperingatkan akan hal seperti itu dan bergegas keluar dari tenda mereka. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, bagian tengah area perkemahan sudah tertata rapi, dengan orang-orang memberi ruang bagi kedatangan kelompok Minos dan yang lainnya yang menunggu di sampingnya. Misty berdiri di sana memperhatikan segala sesuatu di antara orang-orang itu, berharap dia bisa melihat Raja Stuart sekarang dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya. Suaminya tidak datang ke tempat ini karena tidak mungkin raja dan ahli warisnya pergi ke pertempuran yang sama. Bagaimanapun juga, kerajaan harus memiliki ahli waris jika hal terburuk terjadi. Jadi bagaimana mereka berdua bisa melakukan konfrontasi ini? Jadi, hanya Adam, yang tidak lagi ikut serta dalam urusan pemerintahan negara ini, yang ikut serta dalam balas dendam atas kematian pangeran kedua kerajaan ini. Adapun Misty, dia tidak akan pergi berperang, tetapi mengetahui bahwa Minos akan ada di sana, dia tidak melewatkan kesempatan untuk datang ke tempat ini untuk mengamati situasinya. Wanita itu, tapi saat dia menunggu di tempat itu dengan ekspresi tenang di wajahnya, Misty segera melihat sekelompok dua pria, 3 wanita, dan seekor binatang mendekat dari sana. Dengan Abi berlari di samping Minos, si biru cantiknya rambut bergoyang di udara. Mengetahui bahwa calon Ratu Dataran Hitam adalah wanita dari keluarga Miller, dengan warna rambut yang biasanya ditemukan di keluarga itu, Misty segera menyadari siapa orang itu. Apakah dia wanitanya? Tinjunya tanpa sadar mengepal saat dia merasa sayang sekali orang seperti itu berada di sisi Minos. Misty sangat memukau, dengan lekuk tubuh dan tingkah lakunya yang mampu memikat banyak orang. Tapi dibandingkan dengan Abi, dia punya kekurangan. Dan melihat kecantikan itu berdiri di samping Minos, wanita ini mau tidak mau menyesali karena dia tidak datang sendirian kali ini. Tapi saat dia memikirkan hal-hal yang kurang penting itu, Raja Salju sedang melihat monyet intan besar di belakang sekelompok manusia, terkejut melihat salah satu makhluk itu ada di sana. Sepertinya pengaruh pemuda ini telah mencapai seluruh titik di wilayah kita. Dia menghela nafas, mengamati binatang yang tingginya lebih dari 5 meter. Dengan rambut merah di punggungnya dan tubuh telanjang yang bersinar seperti berlian. Yang mulia, Raja Dataran Hitam. Salah satu bawahan House Snow di sekitarnya mengumumkan kedatangan Minos segera setelah dia berhenti beberapa meter dari kelompok Adam. Setelah itu, beberapa suara bergema muncul di sekitar, membungkam siapapun yang masih bergumam. Melihat hal ini, Minos sekali lagi menyadari betapa cepatnya para Snow beradaptasi dengan keadaan baru dan merasa senang dengan hal tersebut, meskipun dia tidak peduli dengan formalitas tersebut. Yang mulia, selamat atas naik tahta. Adam adalah orang pertama yang berbicara, sekali lagi mengucapkan selamat kepada pemuda itu. Kamu terlalu baik, Adam, kata Minos, tidak peduli untuk memperlakukan orang itu sebagaimana mestinya. Adam tidak tersinggung mendengarnya dan hanya menatap wanita cantik berambut biru dan gaun hijau di sebelah Minos. Bu, dia menundukkan kepalanya dan memberi isyarat hormat. Abi mengangguk sambil memegang salah satu lengan Minos, merasa sedikit malu melihat raja itu dan beberapa raja spiritual berpangkat tinggi lainnya menyambutnya. Hehehe, sepertinya Minos muda memang dominan. Pemimpin suku monyet intan mengucapkan hal tersebut dengan lantang sambil menertawakan kenalan lamanya yang harus menundukkan kepala kepada teman sukunya. Orang-orang di sana terdiam, karena tidak ada yang mau mencari masalah dengan monster level 58 itu, apalagi Minos, sang tiran. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Maxwell dan beberapa orang dari keluarga Snow untuk bertatap muka, dan yang terakhir terkejut melihat orang seperti itu di sana. Kamu, Adam memandang Maxwell dengan tatapan mendalam di wajahnya, merasakan beberapa perasaan negatif kembali ke hatinya. Maxwell dan pangeran kedua kerajaan salju memiliki sejarah lama. Keduanya pernah belajar di akademi spiritual paling bergengsi di negara bagian dan menjadi teman baik. Belakangan, keduanya mengembangkan hubungan yang agak aneh, sesuatu yang diterima tetapi tidak disukai oleh orang-orang keluarga Snow.
Akhirnya, pangeran kedua kehilangan nyawanya dengan cara yang merendahkan, mencoba melindungi Maxwell, sesuatu. Itu membuat opini orang-orang itu tentang dirinya semakin buruk. Maxwell, bagaimana kamu berani datang ke sini? Salah satu tetua di tempat itu bertanya dengan nada terkendali, tetapi yang satu jelas-jelas marah. Menyadari reaksi yang dia harapkan dari orang-orang itu, Maxwell menghela nafas dan berkata, setelah semua yang terjadi, saya akhirnya bergabung dengan organisasi yang mulia, dia menunjuk Minos. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemusnahan Scourges of the Devil. Kalau begitu aku akan berdiri di sisi yang mulia pada saat itu dan menggunakan semua yang aku miliki untuk membalaskan dendam Alexander. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang di sana merasa jengkel karena orang yang merosot seperti Maxwell akan mengatakan hal seperti itu dan tetap ikut serta dalam serangan ini. Tapi karena dia adalah bagian dari kelompok Minos, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. CK, orang malang itu menyebabkan kematian pangeran kedua, tapi tetap saja. Minos kemudian mengabaikan obrolan di sekitar dan langsung ke pokok permasalahan. Kalian sudah siap? Aku tidak berniat menunggu lama, Adam mengangguk kepada pemuda itu dan berkata. Kami hanya menunggu kedatanganmu. Bagus, berapa banyak orang yang bisa kuandalkan? Dia memandang Misty dan menyadari bahwa tidak semua orang di sana bisa pergi ke markas Scourge of the Devil. Dan saat Misty tersipu melihat raut wajah Minos, Adam menjawab. Kami memiliki 90 raja spiritual, 10 raja spiritual tingkat tinggi, 35 raja spiritual tingkat menengah, dan sisanya dari tahap awal ini. Minos melihat sekeliling dengan serius, tidak merasa buruk betapa besarnya kekuatan yang telah mereka persiapkan untuk situasi ini. Baiklah, itu seharusnya cukup bagi kita untuk berurusan dengan orang-orang di organisasi itu jika tidak ada kejutan di sepanjang jalan. Bagaimanapun, aku akan memberi waktu 1 jam kepada semua orang di sini untuk bersiap. Setelah itu, kita akan berangkat ke lokasi musuh kita. Setelah itu, tak butuh waktu lama bagi masyarakat sekitar untuk membubarkan diri. Di saat yang sama, Misty menggunakan kesempatan itu untuk menyapa Minos sebelum melanjutkan perjalanannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1040 Pencambukan Iblis. Setelah pertemuan kelompok Minos dengan kelompok Raja Snow, seminggu berlalu dalam sekejap mata. Saat kekuatan penguasa ini bergerak menuju markas Scourges of the Devil. Komando organisasi ini menjalani hari lain seperti biasa, tanpa kejutan apapun. Di sana, di daerah di mana perbatasan 3 negara bagian, Kerajaan Ombak, Kerajaan Salju, dan Kerajaan Akhir bertemu. Burung-burung putih datang dan pergi dari sebuah lubang besar di gunung paling menonjol di daerah tersebut. Pada saat yang sama ketika burung pembawa pesan ini membawa dan mengambil informasi dari markas ini, di dalam gunung besar itu terdapat istana pencambukan iblis. Tempat seperti itu sama menonjolnya dengan markas besar keluarga tingkat tinggi di wilayah tersebut, dan jumlah orang di sana tidaklah sedikit. Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keluarga bangsawan. Namun meskipun jumlah orang di sana tidak sebanyak yang diperkirakan mengingat luasnya tempat ini, masih ada lebih dari 1.000 orang yang tinggal dan bekerja di daerah ini. Dan faktanya, jumlah orang di sana lebih banyak dari sebelumnya, karena kejadian baru-baru ini di wilayah ini telah memaksa organisasi ini untuk memanggil semua anggotanya kembali ke markas. Sebelumnya kekuatan ini mempunyai pos-pos terdepan di setiap negara bagian di wilayah tersebut. Di tempat-tempat ini, kelompok pembunuh yang lebih kecil dapat menjalankan misi yang diwariskan oleh komando organisasi tersebut, mengumpulkan intelijen dan menghubungi kekuatan regional. Seperti keluarga Chamber yang pernah menjadi mitra Scourges of the Devil. Ada beberapa keluarga regional lain yang memiliki koneksi ke organisasi ini yang memerlukan sarana untuk menghubungi para pembunuh tersebut. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir, organisasi ini terus menghadapi masalah dalam menjaga cabang-cabangnya tetap berjalan. Selama periode ini, mereka beberapa kali menghadapi masalah dengan organisasi Kerajaan Salju dan juga mengalami penganiayaan dari House Hayes, ketika organisasi ini menganiaya sisa-sisa keluarga Chamber. Setelah itu, beberapa pembunuh tewas saat berperang di Perang Kemerdekaan Dataran Hitam, sesuatu yang sangat melemahkan mereka. Namun demikian, saat berperang, jumlah layanan yang diperoleh organisasi ini di wilayah tersebut telah meningkat secara eksponensial. Sementara puluhan kekuatan telah mengirimkan orang untuk berperang di Dataran Hitam. Organisasi-organisasi kecil lainnya telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan cakar mereka dan menyerang. Dan beberapa pembunuh dari organisasi tersebut yang tidak terlibat dalam perang telah meneror sebagian wilayah tersebut pada periode tersebut. Dan menimbulkan beberapa permusuhan lagi bagi mereka dalam perjalanan ke sini. Akhirnya, dengan berakhirnya perang dan kemerdekaan Dataran Hitam, kekuatan yang sebelumnya dikuasai oleh Minos mengembalikan perhatian mereka ke negara bagiannya dan mulai bertindak melawan para penjahat. Pada saat yang sama, gagasan bahwa Minos akan mengejar mereka terpatri di benak para pemimpin organisasi ini.
Karena semua peristiwa ini, para Scourges of the Devil telah memanggil anggota luar mereka kembali ke markas untuk melewati masa-masa sulit dalam pengasingan di markas besar. Jadi, lebih dari 200 raja spiritual berada di tempat ini sekarang. Sementara, sebagian besar, sisanya adalah jenderal spiritual, kerabat atau bawahan dari para tetua di tempat ini. Organisasi ini merupakan kekuatan yang terdiri dari banyak mantan penjahat daerah, individu yang memiliki masa lalu, dengan bawahan dan bahkan keluarga. Dan setelah memasuki organisasi regional yang kuat ini, orang-orang ini berhak mendapatkan pendamping, dalam jumlah terbatas yang dapat tinggal dan mengabdi di sana. Oleh karena itu, tempat ini memiliki cukup banyak orang untuk menjalankan segala sesuatunya, dengan individu yang mengurus hal-hal mendasar seperti menyiapkan makanan, pemeliharaan, dan kegiatan keagamaan di lembaga ini. Scourges of the Devil percaya pada dewa kematian, seseorang yang benar-benar pernah hidup di dunia ini. Orang seperti itu mendapatkan gelar ini dengan mencapai level 100 dan membunuh orang dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya sebelum kenaikannya. Namun, dengan keyakinan mereka padanya, para anggota organisasi ini mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh organisasi yang diciptakan oleh makhluk itu. Sebuah kekuatan yang sebelumnya berbasis di wilayah ini namun telah lama hilang di sungai waktu. Namun, lebih dari 450.000 tahun yang lalu, pendiri Scourges of the Devil menemukan sebagian dari gagasan kekuatan kuno tersebut dalam reruntuhan di wilayah ini. Di masa lalu, wilayah ini sangat perkasa. Dan dengan adanya migrasi besar-besaran, banyak hal yang tertinggal, sesuatu yang kemudian menjadi reruntuhan berharga bagi masyarakat yang lebih lemah di wilayah ini. Barang-barang yang ditinggalkan tersebut tidak berarti apa-apa bagi para migran yang meninggalkan wilayah tersebut, namun sangat berharga bagi orang-orang berpangkat rendah. Maka dari itu, selama ratusan ribu tahun, banyak reruntuhan di wilayah ini dieksploitasi semaksimal mungkin oleh kekuatan-kekuatan yang masih ada atau sudah hilang di telan sungai waktu. Di antara orang-orang terakhir yang mendapatkan sesuatu dari reruntuhan yang saat ini hampir tidak ada. Pendiri Scourges of the Devil telah mendapatkan item dan teknik untuk mengembangkan organisasinya. Dari situlah lahirlah organisasi ini dengan selalu menjaga cita-cita dan keyakinannya kepada dewa kematian yang secara tidak langsung telah menjamin kehebatan organisasi daerah ini. Karena latar belakang ini, orang-orang di organisasi ini menjaga doktrin agama mereka tetap kaku, dan orang-orang berdoa dalam nama Tuhan hampir sepanjang hari. Namun selain banyaknya bawahan dan kerabat dari para tetua organisasi ini yang terus berdoa kepada Tuhan tersebut, para raja spiritual tempat ini juga rajin berkultivasi dan mempersiapkan masa depan. Sekarang mereka tidak punya banyak hal untuk dilakukan di luar tempat ini. Jadi, berkultivasi dan menjadi lebih kuat adalah satu-satunya pilihan. Dan karena daerah tempat markas mereka berada lebih kaya akan energi spiritual dibandingkan daerah lain di wilayah ini. Para tetua ini mau tidak mau memanfaatkan kesempatan ini. Di masa lalu, kelompok pendiri telah berhasil menghilangkan sebuah organisasi yang ada di tempat ini, setelah mengambil istana di dalam gunung ini untuk diri mereka sendiri. Karena itu, kekuatan ini memiliki wilayah yang mirip dengan sekte tersembunyi di pegunungan salju tak berujung dan tidak pernah diganggu oleh kekuatan regional, yang tentu saja takut pada sekte tersebut. Oleh karena itu, orang-orang ini diam-diam tinggal di markas ini, di antaranya adalah beberapa musuh lama Minos, Maxwell, dan Vivian. Di salah satu dari sekian banyak halaman istana mewah itu, sekelompok raja spiritual duduk di sekitar bangku penonton sebuah arena pertarungan kecil. Di tempat itu, kadang-kadang para tetua terkuat akan menunjukkan keahlian mereka dalam pertandingan persahabatan, sesuatu yang akan terjadi sekali lagi dalam beberapa saat lagi. Dan dengan itu, para raja spiritual yang lebih lemah di sana sudah menantikan permulaannya, menunggu untuk belajar lebih banyak dari para kultivator tingkat tinggi di tempat itu. Di antara mereka adalah salah satu yang selamat dari House Chamber, mantan bawahan organisasi itu, orang yang bertanggung jawab atas kematian pengawal Vivian. Roy, yang saat ini berada di level 54. Pada saat yang sama, Egbert, level 55, dengan nama Sandiskite, yang bertanggung jawab atas kematian kejam Alexander Snow, juga berada di tempat itu. Duduk di sebelah Curtis, level 57. Curtis adalah salah satu mitra pasar gelap dan pemilik tempat yang diserbu Minos bertahun-tahun lalu di Hadria, tempat dia membebaskan puluhan budak wanita. Semua individu ini dan beberapa orang lainnya yang telah membuat kekacauan di medan perang dataran hitam atau di sekitar wilayah tersebut berdiri, berbicara, dan menunggu pertandingan berikutnya dimulai. Roy kemudian berkomentar kepada salah satu atasannya di sana. Tuan Queen, baru-baru ini saya mendengar rumor bahwa organisasi kami menerima misi dari kekuatan di luar wilayah. Apakah itu benar? Setelah keluar dari keluarga Chamber, Roy bergabung dengan organisasi ini. Dan seiring berlalunya waktu, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan tempat ini. Mendengar hal itu, pria botak berpakaian serba putih yang berdiri di samping Roy mengangguk setuju. Itu benar, tapi sayang sekali kita akan mengasingkan diri untuk sementara waktu.
Jadi keuntungan apapun yang bisa kita peroleh tidak akan datang dalam waktu singkat. Oh baiklah, itu sudah luar biasa, komentar Roy dengan mata berbinar, sudah menatap masa depan di depannya. Masa depan yang jauh lebih baik dari yang dia bayangkan ketika dia terpaksa melarikan diri dari Persephone bertahun-tahun yang lalu. Organisasi ini tidak hanya memiliki kontak di luar wilayah, tetapi tempat ini juga memiliki teknik dan kepadatan spiritual yang mampu membantu orang-orang dari wilayah ini mencapai tahap ketujuh. Dan mengetahui bahwa 3 individu terkuat dari Scourges of the Devil adalah kaisar spiritual, Roy mau tidak mau menantikan masa depan. Pokoknya, tak lama kemudian kedua orang yang hendak mendemonstrasikan keahliannya itu naik ke panggung pertarungan di arena kecil itu. Baiklah, mari kita mulai demonstrasinya. Salah satu dari 2 kaisar spiritual sedang mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba sesuatu terjadi. Kabum!